Pemirsa, malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah tak biasa dari balik sebuah warung makan yang tampak sederhana, Warung Pringgodani. Siapa sangka, di balik aroma sedap masakan tradisional yang mengepul dari dapur, tersimpan sebuah rahasia batin yang mendalam. Sang pemilik, Cak Hotil Pringgodani, ternyata bukan sekedar pemilik warung makan saja. Beliau adalah sosok yang mendirikan Padepokan Jasade Wong Gendeng, sebuah tempat untuk mengasah laku, menata rasa, dan mengikat kembali nilai-nilai luhur warisan leluhur. Padepokan ini berdiri di kawasan sakral, Patirtan Jolotundo, tempat mengalirnya salah satu sumber air paling bersih nomor 2 di dunia. Ya, sumber mata air Jolotundo, yang tidak hanya menyegarkan raga, namun juga menyejukkan jiwa. Dalam sebuah podcast eksklusif bersama Cak Arif Kus, Cak Hotil membuka tabir kisah yang selama ini hanya dituturkan dari mulut ke mulut. Tentang misteri dan makna dari sumber air Jolotundo. Tentang pengalaman-pengalaman batin yang menyentuh, tentang ajaran hidup, ajining diri Sokolati, ajining rogo Soko Busono. Cerita demi cerita mengalir seperti mata air, membuat para tamu dan pemirsa terpaku, menyimak hingga podcast usai tanpa terasa. Saksikan perjalanan spiritual dan budaya ini hanya di episode spesial kami, karena setiap warung punya cerita, dan setiap cerita bisa membuka mata hati. Mari kita simak bagaimana kelanjutannya. Malam ini akan dipandu oleh Cak Arif Kus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini, saudara, kita akan dialog tentang budaya dari sudut pandang perspektif dari narasumber kita, Cak Hotil, yang ada di samping saya, dan kita akan membahas khususnya Jolotundo, Cak Hotil ya. Kebetulan kita sudah ada hadir narasumber kita untuk membahas tentang Jolotundo. Cak Hotil, boleh saya untuk bertanya tentang Jolotundo ini? Oleh. Karena kita kan juga mau lebih tahu banyak, karena monggo. generasi ini harus diwarisi pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah-sejarah leluhur-leluhurnya seperti itu ya. Bahwa kita ini memang benar-benar memiliki leluhur yang hebat, kan seperti itu Mas ya. Untuk keberadaan Jolotundo ini, sepengetahuan Pak Hotil ini seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya, kalau hal Jolotundo, memang Jolotundo itu adalah peninggalan Eyang Budayana. Ya, Eyang Budayana. Iya. Dari Bali. Dari Bali. Ya. Selanjutnya seperti apa untuk dalam era Udayana Jolotundo itu dalam perjalanan riwayatnya seperti apa? Tolong dijelaskan sedikit. Masalah riwayat yang dulu itu kan, yang Budayana itu kan membangun seperti sumber Jolotundo itu. Ya dibuat untuk spiritual lah. Spiritual itu pengertiannya untuk dunia ini ya, peribadatan atau spiritual lah, seperti itu ya. Iya betul ya. Seperti itu ya. Iya betul. Dan jadi pertanyaan saya Cak Hotil ya. Dalam tahun-tahun seperti itu kan abad ke berapa itu Cak Hotil? Abad ke 988 atau 807 lah. Iya gitu ya. Iya betul. Lah, yang jadi pertanyaan saya yang belum dijawab oleh mungkin pakar-pakar geologi, hidrologi itu belum bisa menjawab Cak Hotil. Iya. Pertanyaan cuma gini loh. Kok bisa tahun-tahun segitu ya belum ada ilmu pengetahuan tentang hidrologi atau geologi ya. Tapi kok bisa ya orang dahulu kan itu ya. Kok bisa menemukan sumber di situ seperti apa itu? Ceritanya kayak bisa diceritakan Pak? Wah, kalau cerita masalah sumber itu lebih ke dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih sulit lagi untuk berpikir. Karena apa? Kedalaman sumber misalnya ini kedalaman sumber. Mungkin berapa ribu meter sumber itu kan itu. Kedalamannya itu lebih dari 10.000 ataupun 20.000. Itu sebutan saya. Pemirsa, ini yang bicara langsung dari sumbernya langsung mengatakan bahwa memang sumber Jolotundo itu berbeda. Kenapa? Memang dari sumbernya pun ini sudah ada cerita riwayat yang memang sangat itu ya,
sangat mistis atau gimana ini? Sangat mistis. Sangat mistis sekali. Jadi perumpamaan kita untuk mencari sumber pada tahun tersebut itu juga mungkin nggak segampang sekarang kan? Enggak segampang sekarang. Sumber air ini kan kualitasnya beda dengan air yang lain ya. Oh iya, ini sumbernya nomor 2 sedunia. Ini mungkin hidrogennya atau oksigennya lebih besar, atau memang dia ini apa sangat istimewa lah air ini. Kenapa sedih-sedih? Kalau menurut pribadi, jasane wong gendeng iki. Iya, kalau gendeng tapi wong gak gendeng lur. Sepurane wong gak gendeng. Nah, sumbernya lebih bagus daripada sumber yang lain. Makanya saya ini butuh banyak informasi dari Cak Kutil sebagai warga sini juga. Ya, makasih. Sebagai kebetulan Cak Kutil ini juga punya sanggar atau apa ini Cak Kutil? Sanggar Padepokan. Kalau masalah rumah makan Pringgondani. Rumah makan Pringgondani. Punya padepokannya ini, padepokan Jatuh Gendeng. Oh, padepokan Jatuh Gendeng. Jatuh Gendeng. Maksudnya apa ini? Ya, yang penting kan kita gendengnya kan nggak gendeng ininya, secara fisiknya ya. Secara fisiknya. Gendeng dalam arti apa ini? Gendeng nang kono nih, gendengnya nang kono nih. Belajar sing luwih apik. Masalah lebih dekat dari situ itu tergantung diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi kalau diri Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Jangan diri Anda jadikan dari orang lain. Moto dari Cak Kutil, pemirsa. Selanjutnya mungkin pemirsa bisa langsung berkunjung ke sini di warungnya Cak Kutil, kalau ingin lebih tahu lebih banyak tentang peradaban sambil kita ini bersantai. Iya, bisa santai-santai masalah itu. Ini di sini tempatnya, pemirsa. Monggo. Bisa menyatu dengan alamnya Jolotundo, bisa menyatu dengan rekan-rekan pecinta budaya, pecinta alam Jolotundo. Monggo, kalau jenengan mau langsung diskusi, ngobrol dengan Cak Kutil, bisa hadir di warungnya Cak Kutil ya. Pringgondani, pemirsa. Untuk selanjutnya mungkin kita akhiri dulu bahwa perkembangan budaya kita ini menjadi tanggung jawab kita, dan selanjutnya kita nih yang harus menjaga bagaimana peradaban kita yang dulu lebih begitu besar, dan sekarang ini bukti-bukti sejarah ini ada dan ada di Jolotundo yang masih tersisa. Bahkan di atas Jolotundo itu masih banyak ratusan candi yang belum kita eksplor. Next time nanti kita akan bicara lagi mengenai eksplor Jolotundo, dan kita akan langsung melihat fakta sejarah kita, leluhur kita yang ada sekarang ini. Mari kita sambut Cak Kutil sebagai narasumber, dan kita akhiri dulu malam ini. Assalamualaikum, rahayu, nano budaya. Terima kasih. Malam.